Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri, kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggal tahun 852 Hijrah. Hadis yang ke-120 dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Adab menyebut sahabat Nabi, kalau setelah disebut nama sahabat Nabi maka kita sebut radhiyallahu anhu, Allah meridhoi dia. Itulah mengapa di bulan Ramadan ketika Bilal berkata Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq, lalu kita jawab radhiyallahu anhu. Mahasiswa yang menulis skripsi kalau selesai menyebut sahabat Nabi, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, tulis di situ radhiyallahu anhu. Ada juga orang membuat RA, kita tidak pakai singkatan-singkatan. Sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita tuliskan, tulisan itu ada kekal abadi sampai hari kiamat, dibaca orang mengalir dia sebagai pahala. Maka kalau tulis Arab tak boleh ditulis Nabi Muhammad sallam, sallat ain mim, tak boleh. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannata. Siapa yang salat bardaini, bardun artinya dingin, bardaini dua salat yang dingin. Maksudnya kalau petang setelah matahari agak condong redup, waktu zuhur panas. Sholat di waktu siang yang paling redup adalah sholat asar. Sedangkan sholat di waktu malam yang paling redup, paling dingin adalah sholat subuh. Siapa yang sholat di waktu yang dingin, di waktu yang redup, maksudnya siapa yang sholat malam paling sejuk dingin subuh. Siapa yang sholat di waktu siang, paling berat bagi orang munafik dua, sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh banyak orang ketinggalan, sedang subuh saja dia bisa melakukannya, apalagi maghrib, isya dan zuhur. Jadi insya Allah kalau kita istiqomah sholat subuh berjamaah, diselamatkan dari sifat munafik insya Allah. Amin. Sholat yang paling ramai Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mau menengok orang Islam, orang mukmin, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Tapi kalau mau menengok orang selamat dari sifat munafik, maka tengoklah pada sholat subuh dan sholat asar. Dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Itu maknanya tak bisa memahami hadis hanya baca lalu terjemah. Siapa yang sholat dua yang dingin, apa dua dingin? Tengok penjelasan oleh para ulama, maka dia masuk ke dalam surga. Oh kalau begitu sholat asar, sholat subuh cukup? Tidak. Sedangkan sholat yang berat saja dia sanggup, apalagi yang ringan. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan